Pemirsa, mobil dibakar massa di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Massa meluapkan kemarahan karena mobil diduga ditumpangi komplotan pencuri ternak. Satu unit minibus terbakar di daerah Ayah Tanjung, Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat malam. Massa yang sudah tersulut emosi nekat membakar kendaraan yang diduga digunakan komplotan pencuri ternak di daerah tersebut. Awalnya warga curiga melihat satu unit mobil mondar-mandir di dekat lokasi ternak kambing yang sedang terikat. Tidak berapa lama warga memergoki para pelaku yang sedang menaikkan kambing tersebut ke dalam mobil. Masyarakat pada saat itu sangat banyak dan kami sudah melakukan upaya agar kendaraan tersebut tidak terbakar. Tapi kami kalah banyak dari masyarakat di Ayah Tanjung tersebut. Hingga saat ini Satreskrim Polsek Lubuk Alung terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Mobil pickup dirusak warga usai menabrak pengendara lain di Solo, Jawa Tengah. Pengemudi pickup berusaha kabur, namun dapat ditangkap warga. Wah, maling lur, untuk kabur. Mas. Sebuah mobil bak terbuka diamuk warga usai menabrak beberapa kendaraan di Solo, Jawa Tengah. Kejadian ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, warga menyerang mobil dengan cara memukul dengan besi dan helm hingga melempari mobil dengan batu. Pelaku menolak keluar dari kendaraan melihat banyaknya warga yang mengadang kendaraannya. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Laweyan, Solo. Mobilnya disuruh berhenti, nggak mau sama orang-orang, malah langsung terjang aja, padahal di bawah ada orangnya. Jadi orangnya sampai keseret, sampai ke sini kan. Begitu lepas, di sini nabrak lagi bapak-bapak. Bapak-bapak itu ditabrak terus, diseret sampai ke situ. Begitu dia udah nggak bisa maju, mobilnya mundur, dipundurin kenceng, nabrak yang itu tadi langsung lari lagi dia. Jadi langsung lari ke arah utara dia tadi. Kejadian berawal di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mobil yang dikendarai pelaku menabrak sejumlah pengguna jalan hingga ada seorang wanita pengendara motor yang terlindas. Usai menabrak, mobil yang sempat berhenti sejenak kemudian malah melaju kencang sambil membunyikan klakson. Warga yang melihat hal tersebut langsung mengejar mobil pelaku. Hingga akhirnya tertangkap dan pelaku diamankan. Akibat tabrak lari tersebut, sejumlah pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ojek online di Garut, Jawa Barat mendatangi Polsek Cibatu untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap teman mereka di stasiun Cibatu. Ratusan sopir ojek online di Garut, Jawa Barat yang tergabung dalam aliansi ojol Garut mendatangi Polsek Cibatu. Para sopir ojek online ini datang untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka saat akan menjemput penumpang di stasiun Cibatu. Ketua Yayasan Ojol Garut menyebut kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antara ojek online dan ojek pangkalan. Terus antara opang dengan ojol bisa sinergi karena kita sama-sama mencari rezeki ya buat keluarga. Karena yang rezeki itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Ya kita sama-sama saling mengerti lah. Kalau misalkan dari pihak opang sendiri pengen seperti ojol misalkan, pengen membuat aplikasi atau dengan supaya jadi ojol lagi, ya silahkan kita bantu untuk membuatkan aplikasi asalkan SIM ada, surat-surat komplit, gitu tahunnya juga tahun masih muda yang bisa dipakai untuk ojek gitu. Sementara itu kepolisian langsung melakukan langkah cepat untuk meredam situasi dengan memproses laporan para sopir ojek online. Karena ada rekannya yang dianiaya oleh ojek pangkalan. Jadi mereka solidaritas datang ke sini. Tadi juga sebenarnya belum laporan ke kita juga. Jadi kita tidak menerima laporan tentang kejadian tersebut. Tapi rekan-rekan daripada ojol sudah datang ke sini. Jadi kita tadi sudah komunikasi secara panjang lebar. Kasih masukan segala macam dan langkah-langkah ke depan akan kita tidak lanjuti. Para sopir ojek online meminta agar sopir ojek pangkalan tidak lagi main hakim sendiri dan dapat menyelesaikan kesalahpahaman bukan dengan kekerasan.
Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Geger ibu dan anak ditemukan tewas berpelukan di kamar rumahnya di Bantul, Yogyakarta. Polisi tidak menemukan tanda penganiayaan di tubuh korban. Warga desa Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta digegerkan dengan ditemukannya jenazah ibu dan anaknya di dalam rumah mereka. Salah seorang warga mendapati sang ibu S tengah memeluk anaknya SW dalam kondisi meninggal dunia. Tak lama berselang, sang ibu turut meregang nyawa. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban SW meninggal dunia akibat serangan jantung atau asam lambung. Sementara sang ibu S meninggal dunia karena syok dan terkena serangan jantung. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa obat jantung dan tercatat sebagai pasien tetap di Puskesmas Jetis Bantul dengan keluhan penyakit jantung dan hipertensi. Dan di sini juga sebenarnya ada beberapa orang, tapi nggak berani masuk kayak gitu. Cuma itu karena posisi megang gini sama megang anaknya yang itu, posisi masih napas. Terus dipindah. Napas karena saya takutnya kelamaan mas mbak ini, saya pindah ke sini. Di sekitar ada obat rutin ibunya, ada obat rutin gula, hipertensi, kemudian ada obat jantung juga. Pasien ini yang ibunya sudah rutin periksa di PRB. Setelah dilakukan olah TKP dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada kedua jenazah, maka kedua jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Bantul, DI Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang suami di Sleman, Yogyakarta menjadi tersangka dan tahanan kota usai melindungi istrinya dari pelaku jambret. Kedua pelaku jambret tewas kecelakaan saat dikejar oleh suami korban. Dua orang jambret tewas usai menabrak tembok di tepi Jalan Laksda Adi Sucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 26 April 2025 lalu. Dua jambret ini sebelumnya sempat mengambil tas milik Arista Minaya, warga Klasan Sleman, ketika mengendarai sepeda motor di flyover Janti. Sang suami, Hogi Minaya, yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya, berupaya mengejar kedua jambret ini. Pelaku jambret kemudian kehilangan kendali atas sepeda motornya, kemudian menabrak dinding pagar, terpental dan tewas di tempat. Meski dianggap membela diri, Hogi kini justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai ketika mengendarai mobil. Ia pun harus menjadi tahanan kota dan melakukan wajib lapor di Mapolresta Sleman. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Bu, ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Sementara itu, hingga Sabtu sore pihak kepolisian Polresta Sleman belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, upacara penghormatan terakhir 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 digelar di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta. Upacara penghormatan digelar untuk mengenang dan menghormati jasa tim yang gugur dalam tugas. 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 disemayamkan dan diberikan penghormatan terakhir di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta. Ketiga jenazah diantaranya 2 pegawai KKP, almarhum Ferry Irawan dan Yoga Noval, serta 1 pilot senior Kapten Andi Dahananto. Penghormatan terakhir diberikan untuk mengenang dan menghormati para korban yang gugur dalam misi pengawasan laut. Setelah upacara penghormatan terakhir, ketiga jenazah diserahkan ke keluarga untuk diberangkatkan dan dimakamkan. Januari 2026. Peristiwa tidak terduga terjadi saat upacara berlangsung. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono tiba-tiba jatuh pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500.
Wahyu Sakti Trenggono ambruk saat berada di depan podium saat upacara penyerahan jenazah kepada keluarga korban tengah berlangsung. Tim medis langsung membawa Trenggono keluar ruangan dan menuju ambulans untuk mendapat pertolongan lanjutan. 5 Januari 2026. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur mulai surut. Banjir akibat hujan deras dan luapan Kali Ciliwung. Ketinggian air berangsur surut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk kembali ke tempat tinggal mereka setelah mengungsi. Aparat Polda Metro Jaya dan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur turut membantu warga bersih-bersih rumah yang terdampak. Sementara itu pemirsa, warga korban banjir Taman Cikande Jayanti, Kabupaten Tangerang bertahan di pengungsian. Salah satunya di Musola Asyobirin. Banjir lebih dari 2 meter masih merendam rumah warga. Hujan deras membuat sungai Cidurian meluap menjadi faktor utama banjir di kawasan ini. Korban banjir membutuhkan selimut, perlengkapan balita seperti popok dan susu. Sementara itu pemirsa, banjir masih merendam ratusan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Akibat intensitas hujan tinggi serta meluapnya Kali Cibebet dan Kali Citarum, ratusan rumah warga di 2 desa di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sudah 2 hari terendam air, sejumlah warga tetap bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Meski demikian, pihak kecamatan dan aparat desa telah menyiapkan dapur umum untuk 1.150 kepala keluarga yang terdampak. Apa sih namanya, airnya masih naik terus, masih naik terus. Nah Bu, yang lain kan sudah pada mengungsi nih, kenapa Ibu masih bertahan Bu? Ya karena kita alhamdulillah ya punya saudara yang di sini, ya udah di sini aja. Lagiannya kalau kita ngungsi ke sana, kita mau di mana diamnya? Ya nggak ada tempat ngungsi kan, sekarang kan sebentar hujan ya, sebentar panas itu. Kalau untuk pengungsian kita masih sebagian besar juga masih ada yang menetap di rumahnya karena tadi sudah dievakuasi oleh Pak Kades dan juga pengungsian di tempat. Saat ini pihak terkait tengah mendata seluruh korban terdampak. Sejumlah warga membutuhkan bantuan, salah satunya adalah obat-obatan, mengingat sejumlah warga telah menderita penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan.